Apa kabar kalian semua? Di video ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya, terutama di susu formula. Buat teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman sama dengan saya atau sedang mencari tahu hal yang sama tentang anak, tonton terus videonya. Lanjut, setelah anak saya lahir, ASI belum keluar tuh ya teman-teman. Ibu-ibu, ASInya belum keluar. Terus satu hari saya coba lagi, masih belum keluar. Saya tanya-tanya ke teman saya, gimana ini, saya belum bisa mengasih gitu. Terus saran dokter untuk diberikan susu formula. Ya, anak menangis, saya tidak bisa mengasih. Hati seorang ibu gimana ya teman-teman, sedih pastinya ya, bingung, semakin kepikiran kayak gitu ya teman-teman. Terus saya mencoba untuk membeli pompa ASI. Nah, waktu pengiriman, karena saya tinggal di kampung, jadi pengirimannya lama. Teman saya meminjamkan pompa ASI itu. Jadi setelah dipinjamkan pompa ASInya, anaknya mau menggunakan botol karena sudah pernah dicoba untuk susu formula dalam satu hari itu. Jadi selagi saya menunggu pompa ASI yang saya beli, saya pompa ASI dengan alat yang sudah saya pinjam dengan teman saya. Setelah itu saya pompa, tapi ASInya memang sedikit ya teman-teman. Jadi saya pompa terus juga anaknya mau dan anaknya kurang gitu ya. Jadi dia selang-seling gitu loh teman-teman untuk minum. Sedangkan untuk langsung anaknya nolak kayak gitu loh, kayak kesusahan untuk mengasi langsung dari ibunya. Nah, itu mungkin salah satu kendala buat teman-teman. Kalau bisa paksa gitu, jangan maksudnya ya dipaksa anaknya untuk mengasi langsung dengan ibunya, karena itu bakal membuat ASI kita makin kayak dirangsang gitu loh teman-teman, kayak dirangsang supaya ASI itu banyak keluar. Nah, kalau saya tidak, karena anaknya nggak mau, anaknya nolak, dan saya juga kurang pengalaman ya teman-teman ya. Seperti itulah ceritanya. Setelah itu, setelah 3 bulan, saya putuskan untuk memberikan dia susu formula full karena ASI yang saya berikan tuh kurang dan juga semakin sedikit. Jadi sekali memompa 8 jam, 4 jam gitu. Kalau 4 jam itu dapatnya mungkin 10 mili. Kalau 8 jam 20 mili kayak gitu. Jadi anaknya tuh kurang gitu ya ibu-ibu untuk minum air susu, sedangkan anaknya semakin besar dan semakin banyak kebutuhan minumnya. Dia pengen minum haus 2 jam sekali dan nggak cuma 10 mili gitu. Jadi saya putuskan untuk dengan berat hati saya putuskan untuk memberikan anak saya susu formula. Nah, di sini juga saya bingung susu formula merek apa gitu, dan banyak sekali di pasaran susu formula gitu kan. Saya bingung merek apa yang bagus gitu kan. Kata orang ini bisa bikin pintar, ini bisa bikin anaknya gak gampang sakit, terus yang ini semakin mahal semakin bagus, kata orang seperti itu ya teman-teman. Jadi saya coba merek ini yang bagus gitu ya, yang mahal. Saya coba ke anak saya, saya sebut merek, tapi ini mungkin
beda anak juga beda kondisi ya teman-teman. Untuk anak saya di beberapa susu tuh tidak cocok, langsung terlihat tidak cocok kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk ketika dia lahir, saya coba untuk Morinaga. Merek Morinaga ini bagus, harganya lumayan mahal, tapi di anak saya nggak cocok. Nggak cocoknya tuh pencernaannya gitu ya teman-teman. Dia pencernaannya tuh kelihatan banget gitu. Jadi anak susu formula itu ibunya bingung karena emang dia makannya itu hanya susu gitu. Jadi kita harus benar-benar cari yang cocok gitu kan ya ibu-ibu ya. Jadi saya coba itu dan anak saya nggak cocok. BAB-nya susah waktu itu. Terus habis itu saya coba Lactogen. Lactogen juga seperti itu, merek Lactogen. BAB-nya dia sampai nangis dan saya juga ikutan bingung waktu itu. Gimana ini? Kenapa? Saya lupa ngeblank gitu ya, Bu. Saya nggak berpikir kalau itu karena susu. Jadi saya, aduh gimana ini kayak gitu. Kenapa anak saya menangis ketika dia sedang BAB? Kenapa ya? Jadi lama banget, sekitar saya pakai Lactogen itu sekitar 3 bulan. Jadi 6 bulan. Di usia 6 bulan dia masih pakai Lactogen. Nah, setelah 6 bulan ke atas tuh saya ke dokter saya. Oh, mungkin ini nggak cocok dengan susunya. Coba ibu ganti susunya pakai merek SGM. Nah, di umur 6 bulan itu saya pakai susunya SGM. Ketika susu SGM saya ganti dengan susu SGM, besoknya BAB-nya normal, tidak menangis, tidak mengejan yang sampai dia mengeluarkan air mata ataupun ya BAB-nya keras. Itu BAB-nya bagus. Jadi saya lanjutkan sampai usia dia 1 tahunan, 1 tahunan. Setelah itu karena saya berpikir anak saya sudah makan, maksudnya makannya sudah mulai agak keras, makan sayur, macam-macam makanan yang bisa buat pencernaan dia. Selain susu kan ada sayur gitu ya Bu Ibu ya. Udah saya pikirnya anak saya sudah bisa gitu loh untuk minum susu selain SGM karena gini ya ibu-ibu, karena teman-teman saya selalu bilang coba ganti yang lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Teman-temanku selalu bilang kayak gitu, jadi saya ganti dengan Bebelac. Nah, merek Bebelac ini susunya bagus, di pencernaan juga, tapi sedikit berbeda. Kalau misalnya SGM itu dia normal gitu, maaf ya ini warnanya kuning kalau BAB, kalau misalnya pakai SGM. Nah, kalau kemarin itu yang sebelum SGM berarti Lactogen itu BAB-nya hijau. Terus setelah SGM pakai Bebelac ini sedikit pucat warnanya. Jadi emang kelihatan banget untuk anak-anak yang minum susu formula itu bisa dilihat banget perbedaan pencernaannya. Saya nggak tahu ini ibu-ibu untuk anak yang minum susu ASI, karena saya tidak bisa memberikan anak saya ASI, jadi saya memberikan informasi ini ya ibu-ibu. Untuk Bebelac itu warnanya sedikit pucat, tapi tidak menangis ketika dia mengejan. Jadi saya lanjutkan sampai usia 1,5 tahun ya ibu-ibu. Jadi 1,5 tahun saya masih memberikan dia ini Bebelac. Nah, saya pikir anak saya sudah semakin besar, jadi mungkin pencernaannya juga udah bagus gitu ya ibu-ibu. Terus saya ganti lagi ke produk Morinaga karena teman saya rekomendasiin banget nih, pakai Morinaga, coba pakai Morinaga gitu kan, karena Morinaga memang cocok di anak dia. Terus saya ganti dengan produk Morinaga ini, dan lagi
terjadi lagi di anak saya. Minum susu Morinaga setelah 1 bulan itu BAB-nya susah kayak gitu ya ibu-ibu, nggak lancar, susah pokoknya BAB kayak 2 hari sekali, terus keras. Sebelumnya saya juga sempat ganti pediasur karena berat badan anak saya tuh, saya ngerasa kok kurus ya, apa karena saya salah susu formula. Jadi saya ganti dengan pediasur. Pediasur memang untuk memberikan apa ya, jadi anak tuh ketika minum susu pediasur tuh dia lapar gitu loh, karena anak waktu itu dia sempat GTM, gerakan tutup mulut, dia malas makan kayak gitu ya anak-anak ya. Jadi dia sempat, saya kasih pediasur, dia mau makan tapi BAB-nya seperti itu, susah lagi kayak gitu. Jadi mungkin saya coba 1 atau 2 bulan, yang pasti dia memberikan apa ya, biar anaknya mau makan gitu loh. Kayak kata orang pancingan dulu gitu, minumin pediasur, nanti kalau dia anaknya udah mau makan baru dia ganti lagi, kata SGM. Jadi anaknya bangun. Lanjut lagi karena anak saya baru bangun tidur. Jadi susu pediasur itu memang menambah nafsu makan, tapi di anak saya BAB-nya terganggu gitu loh ibu-ibu, karena emang dari awal anak saya untuk susu-susu yang seperti itu untuk susu yang pernah saya coba ya, dan pengalaman saya memang anak saya tuh BAB-nya agak susah gitu ya ibu-ibu. Jadi saya pakai lagi SGM. Iya sayang. Setelah 2 bulan menggunakan susu pediasur, lalu saya putuskan untuk mengganti lagi ke susu SGM karena anak saya udah mulai nafsu makannya udah semangat lagi gitu kan. Jadi saya ganti lagi susu SGM. Setelah 5 bulan penggunaan SGM, ya sayang, ini saya ganti lagi gitu kan. Saya masih berusaha karena saya selalu berpikiran positif gitu kan. Mungkin anak saya udah bisa nih cocok ke susu yang lain gitu, saya ganti lagi ke Morinaga. Tapi hal yang kemarin-kemarin terjadi lagi ibu-ibu. Jadi susu yang diminum sama anak saya, Morinaga, itu nggak cocok lagi, BAB-nya susah kayak gitu. Tapi berhubung anak saya udah mulai mau 2 tahun ya, jadi enggak begitu, dia mengejan tapi enggak nangis kayak waktu bayi, Jadi saya oke deh, kemungkinan ini gara-gara susu lagi. Jadi mulai minggu kemarin, ini baru banget videonya, jadi mulai minggu kemarin saya ganti lagi ke susu SGM. Nah, itulah pengalaman saya dengan berbagai macam merek susu formula yang pernah saya coba ke anak saya. Itulah pengalamannya. Mungkin untuk anak-anak anak-anak teman saya cocok dengan merek-merek yang anak saya nggak cocok gitu ya ibu-ibu. Jadi ini hanya video pengalaman saya kayak gitu ya ibu-ibu. Susu yang anak saya minum ternyata yang dia cocok adalah susu SGM. Nah, buat ibu-ibu yang sedang mencari atau sedang bingung atau sedang mengalami problem kenapa anaknya susah BAB, apalagi anaknya yang minum susu formula, kemungkinan itu di susu gitu. Tapi sebelum untuk menggantinya lebih baik konsultasiin dulu ke dokter. Kayak gitu ya ibu-ibu. Nah, semoga video ini bermanfaat buat ibu-ibu muda, ibu-ibu yang sedang mencari tahu tentang susu formula. Ya segitu aja videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini biar aku tambah semangat bikin videonya. Dadah. Wassalamualaikum.